Perkenalkan, saya Puji Atesya dengan NIM 1930811005. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi-materi administrasi perkantoran yang telah disampaikan. Yang pertama ada perkantoran modern, pegawai administrasi perkantoran, pengembangan dan kompensasi pegawai. Kantor diartikan sebagai tempat atau ruangan dan proses kegiatan penanganan data atau informasi. Manajemen perkantoran modern adalah suatu cara tata kelola dalam dunia perkantoran itu sendiri. Perkantoran modern mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bangunan dan tata ruang yang baik. Yang kedua, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebeler yang tepat. Yang ketiga, para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdisiplin profesional. Yang selanjutnya, memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan turutan zaman. Yang kelima, mendayagunakan biaya, menerapkan tata laksana yang demokratis, efektif, efisiensi, produktif, berkeadilan, dan perilakuan manusiawi. Adapun aspek-aspek dalam perkantoran. Yang pertama, ada tujuan, organisasi, metode, kepegawaian, lingkungan, serta mesin dan perlengkapan. Lalu yang selanjutnya ada pegawai administrasi perkantoran atau yang akrab disapa dengan admin, adalah pekerjaan yang tugasnya mengorganisir atau memastikan setiap pekerjaan yang bersifat administratif atau ketatausahaan dalam perusahaan berjalan lancar. Berikut adalah tugas-tugas staf admin yang lain. Yang pertama, melakukan aktivitas pembukuan dasar. Yang kedua, merencanakan dan mengatur jalannya rapat atau konferensi. Yang ketiga, menulis dan mendistribusikan notulen rapat ke semua pihak yang memerlukannya. Yang keempat, menjaga dokumen perusahaan baik yang bentuknya fisik atau digital. Yang kelima, mengatur dan menyediakan berbagai dokumen yang diperlukan, misalnya laporan atau dokumen informasi. Yang keenam, melakukan persortiran dan pendistribusian surat. Lalu yang selanjutnya, mencari solusi dan menyelesaikan apabila terjadi masalah administrasi, menganalisis data dan menyusun laporan, memelihara dan menata perlengkapan kantor, memastikan ketersediaan alat tulis kantor di perusahaan, korespondensi bisnis, mengkoordinasikan ruang kerja komputer dan persediaan lainnya dengan Departemen IT untuk karyawan baru. Lalu yang selanjutnya ada skill yang harus dimiliki staf administrasi. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, mampu memanajemen waktu. Yang ketiga, mampu mengoperasikan Microsoft Office. Yang selanjutnya, attention to detail karena bekerja dengan banyak data dan surat menyurat. Yang selanjutnya, organizational skills, lalu kolaborasi dan kerjasama tim. Meskipun sering melakukan input data sendirian, staf admin juga memerlukan skill kolaborasi. Lalu yang selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Yang selanjutnya ada pengembangan dan kompensasi. Pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas sepanjang hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, penetapan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Materi yang selanjutnya ada mengenai laporan dan rapat. Pengertian laporan adalah suatu alat komunikasi yang menyajikan data dan informasi mengenai fakta-fakta yang ada di kantor. Lalu peranan laporan yaitu sebagai alat pertanggungjawaban, sebagai alat penyajian informasi, sebagai pengambilan keputusan, sebagai alat pembina kerjasama, serta sebagai alat pengembangan wawasan. Jenis-jenis laporan. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Ada laporan informatif, ada laporan eksaminasi, laporan analisis, serta laporan pertanggungjawaban. Lalu ada laporan berdasarkan lingkup. Yang pertama, laporan umum, serta yang kedua, laporan khusus. Lalu yang selanjutnya ada laporan berdasarkan kegiatannya. Yang pertama, laporan bidang substantif. Lalu yang kedua, ada laporan bidang administratif. Ditinjau dari segi waktunya, ada laporan berkala, serta ada laporan insidensial. Lalu ditinjau dari segi penyampaiannya, ada laporan lisan, laporan tertulis, serta laporan visual. Yang selanjutnya ada pengertian rapat. Rapat merupakan pertemuan orang-orang, suatu sidang yakni kumpulan orang-orang terutama untuk membahas atau memutuskan persoalan-persoalan.
perencanaan rapat. Yang pertama ada membuat surat undangan rapat, lalu yang kedua persiapan ruangan rapat, yang ketiga alat-alat tulis, yang keempat perlengkapan rapat, yang kelima akomodasi, lalu yang keenam konsumsi, yang ketujuh kesehatan. Dari segi tujuannya ada rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat perundingan. Lalu ditinjau dari segi sifatnya. Ada rapat formal, ada rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Jika ditinjau berdasarkan waktunya, ada rapat mingguan, ada rapat bulanan, rapat semesteran, rapat tahunan. Lalu berdasarkan frekuensinya, ada rapat rutin dan ada rapat insidensial. Fungsi-fungsi rapat yaitu untuk memecahkan permasalahan, menyampaikan informasi, sebagai forum demokrasi, sebagai alat koordinasi yang baik, sebagai sarana bernegosiasi, serta sebagai sarana pembentukan aturan. Yang selanjutnya ada materi mengenai teknologi perkantoran. Yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana, merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada pengertian teknologi perkantoran, merupakan teknologi yang diaplikasikan dalam pekerjaan perkantoran. Yang selanjutnya ada peralatan atau perlengkapan kantor, merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor. Yang selanjutnya ada jenis-jenis peralatan kantor. Yang pertama berdasarkan bentuknya ada lembaran, non-lembaran, serta bentuk buku. Yang selanjutnya peralatan kantor berdasarkan penggunaannya. Ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Yang selanjutnya ada mesin-mesin kantor, merupakan alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik. Yang pertama ada mesin komunikasi kantor, yang kedua ada perabot kantor, yang ketiga ada interior kantor, serta tata ruang kantor. Yang selanjutnya jenis-jenis teknologi perkantoran. Menurut tenaga penggeraknya ada mesin manual, mesin listrik, dan mesin elektronik. Lalu menurut cara kerjanya dan komponen mesinnya, mesin untuk mencatat, mesin untuk mengolah. Lalu yang selanjutnya ada mesin pengaman dan mesin penyaman. Yang selanjutnya pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu ada pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventaris, serta laporan. Sekian presentasi rangkuman materi mengenai administrasi perkantoran yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.